Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Amelia, Hanisa Amri, Hasna Harbi, Nurhalisa Baharudin, Rahman, dan Rizka Pratiwi. Di sini kami akan memaparkan materi tentang fungsi akuntansi dan proses pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar. Definisi akuntansi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Warren DKK 2005. Apa itu akuntansi? Secara umum, akuntansi atau accounting adalah sebuah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Superwoto L 1990 menyatakan bahwa akuntansi sebagai suatu sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak intern dan ekstern perusahaan. Sofyan Harahap 2005. Pengertian akuntansi atau accounting adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi mengenai ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil sebuah kesimpulan oleh para pemakainya. Karakter dasar untuk menjadi akuntan terbaik. Yang pertama, teliti. Angka dan uang adalah dua hal terpenting dalam akuntansi, di mana seorang akuntan harus bisa menggunakan uang perusahaan secara akuntabel atau dapat mempertanggungjawabkan. Untuk menjadi akuntan yang handal, cobalah tanamkan pada diri bahwa tidak teliti bisa menyebabkan masalah dan kegagalan. Yang kedua, detail. Untuk menjadi seorang akuntan yang teliti, berarti Anda juga harus melihat secara detail. Dalam masalah akuntansi, sifat detail ini terlihat dari bagaimana Anda mencatat suatu transaksi. Seorang akuntan yang baik tidak akan mencatat transaksi secara umum. Yang ketiga, logis. Meski akuntansi berkaitan dengan angka, tapi akuntansi bukanlah ilmu pasti, di mana masih bisa menggunakan prinsip dan asumsi. Karakter ini biasanya dibutuhkan akuntan ketika ingin mengambil keputusan di mana mereka harus berpikir logis. Yang keempat, terukur. Tugas utama seorang akuntan dalam bisnis adalah mengukur kinerja perusahaan dari segi keuangan. Untuk melaksanakan tugas utama ini, seorang akuntan menuntut untuk berpikir, berbicara, bersikap, dan bertindak dengan terukur. Misalnya, semua tindakan yang dilakukan akuntan harus berdasarkan fakta dan data, minimal dengan logika yang terukur. Selanjutnya, konsisten. Seorang akuntan yang baik berarti harus melakukan semua hal secara konsisten, mulai dari prosedur akuntansi, metode yang menggunakan, satuan ukuran, format penyajian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, disiplin. Tanpa adanya kedisiplinan, karakter yang konsisten tidak akan pernah bisa terwujud. Sebagai akuntan yang baik, Anda juga harus menanamkan sifat disiplin. Selanjutnya, skeptis. Seorang akuntan yang baik tidak boleh percaya informasi dengan mudah tanpa adanya fakta dan data. Dalam kegiatan bisnis, seorang akuntan juga menuntut untuk tidak mudah mengatakan iya, di mana standar minimal yang menggunakan akuntan adalah apa iya, kemudian kumpulkan data dan lakukan verifikasi untuk mengubah pertanyaan menjadi jawaban iya atau tidak. Selanjutnya, jujur. Kejujuran adalah hal terpenting dalam proses akuntansi. Kejujuran dalam akuntansi berarti seorang akuntan harus melaporkan kondisi keuangan perusahaan apa adanya dan tidak ada niat untuk melakukan kecurangan. Seorang akuntan juga harus jujur mengakui jika ada kesalahan atau terjadi kecurangan dalam keuangan perusahaan. Selanjutnya, fungsi akuntansi. Yang pertama, merekam catatan transaksi atau recording report. Secara sistematis dan kronologis merupakan fungsi utama dari akuntansi. Rekam catatan transaksi, kemudian dikirim ke akun ledger, sampai akhirnya menyiapkan akun akhir untuk mengetahui profit dan loss dari bisnis pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya, menghitung jumlah penyusutan aset sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu.
Semua disipasi tidak sah dari aset akan mengakibatkan sebuah bisnis mengalami kebangkrutan. Itulah sebabnya sistem akuntansi dirancang untuk melindungi properti dan aset bisnis dari pemakaian yang tidak sah. Selanjutnya, mengomunikasikan hasil. Fungsi akuntansi selanjutnya adalah untuk mengomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang tertarik pada bisnis tertentu. Misalnya investor, kreditor, karyawan, kantor pemerintahan, peneliti, dan instansi lainnya. Selanjutnya, manfaat akuntansi. Beberapa manfaat yang diberikan dari adanya akuntansi adalah yang pertama, sebagai sarana informasi keuangan. Sebuah proses akuntansi akan memberikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang memerlukannya, baik itu pihak internal maupun eksternal. Informasi keuangan tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan manajerial. Manfaat yang kedua yaitu sebagai bahan evaluasi keuangan. Dengan adanya informasi keuangan melalui akuntansi, maka seseorang atau perusahaan dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan di masa mendatang. Misalnya, setelah melakukan pencatatan keuangan, seseorang mengetahui keuangannya mengalami masalah karena terlalu boros dalam membeli kuota internet. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai alat kontrol dan bukti keuangan. Pencatatan keuangan yang dilakukan dengan baik akan membantu kita dalam mempertanggungjawabkan keuangan tanpa menebak-nebak pengeluaran. Akuntansi juga bisa menjadi alat kontrol untuk mengendalikan keuangan. Dengan begitu, seseorang atau perusahaan memiliki dasar dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Manfaat yang selanjutnya sebagai alat untuk mengelola keuangan. Pencatatan keuangan akan sangat membantu setiap pihak dalam mengelola keuangannya. Dengan akuntansi, maka kita dapat memperhitungkan berbagai keperluan sehari-hari sehingga pengeluaran tidak membengkak. Selanjutnya, pentingnya menyusun laporan keuangan bagi perusahaan. Dalam suatu perusahaan, penyusunan laporan keuangan adalah hal yang paling penting. Sayangnya, banyak perusahaan yang belum memiliki atau membuat laporan keuangannya sendiri. Ada banyak faktor yang menyebabkan perusahaan tidak memilikinya. Salah satunya, karena mereka tidak mengetahui dengan jelas bagaimana cara menyusun laporan keuangan dengan benar dan mudah. Untuk menyusun laporan keuangan, Anda cukup melakukan proses jurnal transaksi dan mengelompokkannya ke dalam buku besar dari masing-masing akun kelompok aktiva, pasiva, dan laba rugi yang terdiri dari penjualan dan seluruh biaya. Cara menyusun laporan keuangan perusahaan. Langkah-langkah cara menyusun laporan keuangan perusahaan yang pertama yaitu neraca saldo. Neraca saldo merupakan tahap awal untuk membuat jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Laporan neraca ini berisi daftar rekening buku besar dengan saldo debit atau kredit yang menyusun sebelum adanya jurnal penyesuaian. Neraca saldo membuat ketika semua jurnal telah membukukan ke masing-masing rekening pada buku besar, memperhitungkan langkah perusahaan selanjutnya. Neraca lajur atau worksheet. Dengan membuat neraca lajur, dapat lebih mudah melakukan penyusunan laporan keuangan yang dimulai dari neraca saldo dan menyesuaikan dengan data yang memperoleh dari jurnal penyesuaian. Saldo yang telah menyesuaikan akan terlihat pada kolom neraca saldo yang menyesuaikan dan merupakan saldo yang akan ada dalam neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan. Adanya laporan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, serta laporan lainnya. Laporan ini dapat menyusun langsung pada neraca lajur karena di dalamnya telah memisahkan saldo yang melaporkan dalam neraca atau laporan laba rugi. Jadi, laporan ini kemudian dapat mengubah bentuknya sehingga dapat menghasilkan neraca dan laporan laba rugi yang lebih mudah membaca dan menganalisa. Jurnal penutupan. Setelah rekening dalam buku besar telah menyesuaikan, kini saatnya membuat jurnal penutup untuk menutup rekening-rekening nominal
atau sementara ke rekening laba rugi dan memindahkan saldo laba rugi ke rekening laba tidak dibagi. Setelah itu, informasi pada jurnal tersebut dibukukan ke buku besar sesuai rekening yang bersangkutan. Neraca saldo setelah penutupan. Untuk mengecek keseimbangan saldo debit atau kredit rekening yang masih terbuka, harus membuat neraca saldo setelah penutupan yang berisi rekening-rekening nyata, bukan nominal yang sudah ditutup. Jadi, akun-akun yang dimasukkan ke dalam neraca saldo adalah akun-akun yang real atau nyata. Akun-akun rekening sebelumnya tidak perlu dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan, karena sebelumnya saldo telah dinolkan dengan bantuan jurnal penutupan. Dengan memiliki laporan keuangan, Anda dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan sehingga mempermudah dalam mengambil keputusan bisnis. Performa bisnis yang dikelola juga akan lebih baik jika sudah berhasil mengontrol keuangan di perusahaan. Mulai dari pemasukan dan pengeluaran, bahkan untuk hal kecil di perusahaan, disarankan untuk selalu dicatat dalam laporan keuangan agar semua terkontrol dengan baik. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.